Selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tadi kita sudah sama-sama berserah diri. Ini lebih lagi. Ini malah kita, ya Allah, saya berserah padamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku berserah diri. Artinya penyerahan seutuhnya. Badan ini punyamu ya Allah, jasad ini punyamu ya Allah, rumah ini punyamu ya Allah, semuanya punyamu ya Allah. Bahkan apa yang ada di aset kita itu, apakah harta, apakah tanah, apakah rumah, semuanya punyamu ya Allah. Kalau seandainya engkau ingin mengambilnya, gampang mungkin. Digoyangkan saja bumi ini hanya 1 menit, selesai. Amblas semuanya di dalam tanah, ada lagi, kita tak punya apa-apa lagi. Maka inilah penghambaan yang sebenar-benarnya menyerahkan diri. Artinya iyyaka ya Rabb, iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah saya itu menyembah. Jadi penyembahan yang sebenar-benarnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kepadamu lah saya memohon pertolongan. Makanya ketika Adam dan Hawa itu diturunkan dari surga, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya saya telah berbuat zalim. Inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, ya Allah, maafkan saya. Sesungguhnya saya sudah berbuat zalim. Nabi Yunus juga seperti itu. Dia menyerahkan diri bahwasanya, ya Allah, saya sudah melakukan kesalahan, saya telah berbuat zalim. Artinya dia mengakui dirinya bahwasanya dia itu salah. Sama seperti halnya kita mengakui kepada teman atau sahabat atau saudara, terus nggak sengaja gitu terpukul, kita minta maaf. Artinya kita bersalah. Dan ini juga penyerahan yang sebenar-benarnya penyerahan. Kalau tadi itu penghambaan kita kepada Allah, dan sekarang kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan itu bisa jadi di dunia Allah kabulkan, bisa jadi pertolongan itu Allah berikan langsung di akhirat. Kalau Allah berikan ketika di akhirat nantinya. Jadi ketika kita berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, setiap hari, setiap malam, setiap pagi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Bukan tidak memberikan, tetapi Allah menunda untuk kebaikan kita supaya diberikan di hari akhir. Contoh misalkan, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen kaya, setiap hari kita sholat berjamaah, kita melakukan ibadah-ibadah banyak, terus kita minta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan saya kaya, ya Allah berikan saya kaya. Lalu hidup kita seperti ini saja, tidak kaya dan tidak miskin. Artinya kalau seandainya kita kaya, bisa jadi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menunda untuk memberikannya di dunia. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan di akhirat nanti kayanya. Bisa jadi ada hikmah lainnya juga. Kalau seandainya kita kaya, tiba-tiba nanti kita ada suatu masalah dan lain sebagainya, akhirnya kita stres, akhirnya bunuh diri, akhirnya masuk neraka. Semuanya itu punya hikmah. Jadi kalau seandainya kita berdoa dan Allah Subhanahu wa taala belum mengijabahkan doa kita, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menunda untuk kebaikan kita supaya kita bisa merasakan apa yang kita inginkan ketika di hari akhir ini. Atau Allah Subhanahu wa taala menunda dulu sampai kita butuh. Jadi ada orang yang misalkan mohon maaf yang tidak diberikan keturunan, lalu dia minta keturunan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan keturunan. Tapi tiba-tiba Allah tidak memberikan.
Dan bukan Allah tidak memberikan. Bisa jadi dengan keturunan itu kita tidak taat pada Allah dan lain sebagainya. Dan bisa jadi itu ditunda untuk waktu kita bisa butuh atau kita inginkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunda untuk kebaikan kita. Bisa jadi nanti 10 tahun, 20 tahun baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Jadi jangan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Tapi sebenarnya setiap doa kita itu Allah kabulkan. Namun terkadang Allah tidak mengabulkannya di dunia, tapi juga dikabulkannya di akhirat. Jadi lantaikan setelah kita. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya apa yang kita minta itu akan diijabah dengan apa yang dibutuhkan, apa yang kita butuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sudah sholat maghrib menjelang isya Allah. Lalu sebenarnya ibadah itu adalah tujuan kita, tujuan daripada kita hidup. Dari permintaan Allah itu merupakan sarana untuk mencapai ibadah itu. Hanya dia disandingkan dengan na'budu wa nasta'in. Pada kami menyembah dan kepada kami memohon pertolongan, disandingkan. Artinya tujuan kita itu adalah ibadah. Dengan meminta pertolongan, maka sarana untuk mencapai ibadah itu kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya itu supaya apa? Supaya kita juga peka, atau supaya kita juga sadar bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu dilahirkan sama orang, nanti mati diberi sama orang, semuanya sama orang. Jadi jangan sombong, jangan sombong. Kita itu butuh kepada orang lain, terutama kita butuh kepada Allah. Maka ada banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang ketika dia dalam hal-hal yang betul-betul tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjabarkan. Itu seperti halnya banjir. Banjir kita digulung sama gelombang yang mungkin bisa jadi kita itu apa namanya dibenjer di dalam air itu. Tapi ketika itu kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong saya. Allah menjawab mungkin. Karena apa? Karena mungkin ya Allah, saya itu punya anak, saya itu punya istri. Kalau seandainya saya duluan menghadapkan Engkau ya Allah, maka bagaimana istri saya? Saya percaya kepada Allah, tapi saya punya tanggung jawab. Itu permintaan kita di dalam hati. Dan itu banyak kisah-kisah yang terjadi. Salah satunya juga kisah-kisah ketika di Kupat silam, bisa tsunami itu sering terjadi. Dan banyak orang yang tiba-tiba sadar bahwasanya dia di bawah Allah. Tidak ada yang bisa menolong ketika itu hanya Allah. Maka Allah menolong. Artinya, kalau seandainya keikhlasan yang kita tanamkan di dalam hati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah makanya dikatakan jangan berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala mendengar. Allah Subhanahu wa taala malah lebih dekat dengan kita. Jangan takut Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Di mana pun kita berada, Allah mendengar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, ihdinas shiratal mustaqim. Artinya, kalau tadi kita sudah menyerahkan diri, sekarang kita berdoa. Ya Allah, ihdina. Artinya kita. Ihdina itu kami. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Tunjukkanlah jalan kebaikan-Mu. Ihdina. Kalau seandainya kita merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, itu kita seperti mengatakan bahwasanya
kita yang butuh. Tapi di dalam ayat ini kita meminta untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ihdina shiratal mustaqim. Makanya ketika ini mungkin salah satu doa ya. Ini bisa disampaikan kalau seandainya kita ingin orang-orang di sekitar kita itu baik, maka ketika mereka salaman kepada kita, maka berikan doa kepada kita. Allahumma ini atau Allah dan lain sebagainya, atau dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, semampu kita, ya Allah beri hidayah. Ada anak kecil saling kepada kita, ya Allah beri hidayah. Artinya kalau seandainya kita berdoa kepada orang lain, doanya itu balik kepada kita. Dia itu seperti cermin. Jadi cermin ketika kita menghadap ke dia, cermin itu memberikan bayangan kita lagi, saling timbal balik. Doa seperti itu. Kalau seandainya kita berdoa kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang lain, maka doanya itu juga nyambut kita. Kalau kita doanya bagus, maka doanya itu juga bantu kepada kita, bagus. Tapi seandainya doanya itu jelek, maka doa yang kejelekan itu juga balik ke kita juga. Baik. Sebelumnya tadi ada memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, syukur ibadah kepada Allah. Setelah itu permohonan dan kebutuhan kita. Setelah itu memohon juga untuk orang-orang di sekitar kita. Artinya siapa yang mendengar yang kita bacakan, kita memohon. Ihdinas shiratal mustaqim. Salah satu shiratal mustaqim adalah para ulama mengatakan bahwasanya shiratal mustaqim itu adalah Islam. Jadi agama Islam itu adalah jembatan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terbaik. Dan tidak ada jembatan yang lain yang paling baik selain Islam. Dan dikatakan inna dina 'indallahi al-Islam. Ini agama yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Islam. Maka ketika kita meminta ihdinas shiratal mustaqim, artinya kita kembali berislam dengan sejarah apa? Artinya kita meminta kepada orang lain juga kita sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Dan kita ingin bukan hanya Islam yang abal-abal, kalau dalam bahasa kita sekarang, Islam yang memang betul-betul bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Islam yang memang betul-betul ingin memberikan sesuatu kebaikan untuk orang lain. Islam yang memang rahmatan lil alamin, seperti yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga salah satu doa yang paling bagus, karena hidayah itu bukan hidayah itu sebenarnya dia itu dari Allah. Jadi kalau seandainya kita memohon hidayah ya Allah berikan saya hidayah, ya Allah berikan saya hidayah, artinya kita mau hidayah itu sampai ke kita. Dan artinya ihdinas shiratal mustaqim, hidayah itu bukan hanya ditunggu, tetapi juga disambut. Seperti hanya pemain bola, kita nggak boleh menunggu bola datang ke kita, tapi kita nyambut bolanya. Apakah kita nyambut dari lawan atau nyambut dari teman sesama pemain bola kita. Seperti itulah sebenarnya shiratal mustaqim. Dan ayat yang terakhir, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan alladzina an'amta 'alaihim, yang mana telah engkau berikan nikmat kepadanya. Sudah dikatakan bahwa shiratal mustaqim itu yang bagaimana sih? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan hanya nikmat di dunia, tapi juga nikmat di akhirat. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi
bukan bagian atau bagian dari orang-orang yang engkau murkai. Ghair maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai atau berpaling. Jadi mufassir atau para mufassir, orang yang menafsirkan ayat atau ulama yang menafsirkan ayat itu mengatakan bahwa al-maghdubi alaihim itu adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi dia berpaling pada kebenaran itu. Mereka itu adalah orang Yahudi. Mereka tahu bahwa agama yang paling bagus itu adalah agama Islam, tapi mereka tidak mau mengikuti kita, tidak mau. Makanya ada sebuah kisah B.J. Habibie dengan dengan orang Yahudi itu. B.J. Habibie, presiden kita itu, ketika masih belajar di luar negeri, jadi beliau itu dikalahkan dengan orang Yahudi. Ternyata salah satu penyebabnya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Orang Yahudi ini tahu bahwa membaca Al-Quran itu akan meningkatkan daya otak sehingga mencerdaskan orang lain, orang yang membacanya. Nah, semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin cerdas kita. Mereka tahu, orang Yahudi itu tahu. Maka dalam waktu 24 jam itu, kalau paginya mereka sudah kuliah dan melakukan aktivitas akademik, malamnya mereka bangun jam 3 malam, mandi, lalu membaca Al-Quran sampai subuh. Dan ketika presiden kita mengetahui bahwa ternyata itu adalah rahasianya, rahasia yang sebenarnya kita malu. Kita orang Islam aja tidak melakukan seperti itu. Sehingga ketika B.J. Habibie melakukan itu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Bapak B.J. Habibie. Maka Bapak B.J. Habibie itu orang yang paling cerdas. Dia bisa mengetahui bagaimana keretakan dari pesawat itu sendiri. Maka dijuluki Mr. Crack. Orang Yahudi itu tahu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Mereka membaca, tapi mereka tidak mau mengimani. Maka dikatakan al-maghdubi alaihim di sini. Para mufassir mengatakan bahwasanya al-maghdubi alaihim adalah para orang Yahudi, al-Yahud. Wal-dallin. Ad-dallin artinya orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Jadi mereka itu tidak tahu. Orang sesat itu mereka tidak tahu dan tidak mau tahu. Contoh misalkan, dan para mufassir mengatakan bahwasanya al-dallin ini adalah orang Nasrani. Jadi mereka orang-orang Nasrani ketika mereka mempelajari, mereka mengetahui, maka banyak orang-orang Nasrani itu yang masuk Islam. Artinya orang Nasrani itu adalah sesat yang dikatakan dalam Al-Fatihah ini. Al-Dallin itu adalah orang Nasrani. Jadi kalau seandainya ada orang Nasrani yang sudah pintar banget dan diberikan hidayah oleh Allah, maka dia pasti akan masuk kepada Islam. Makanya banyak profesor-profesor yang dari Amerika, itu dari China dan sebagainya, itu mereka itu menyelidiki dan mereka belajar tentang Islam, tapi tiba-tiba mereka sendiri yang masuk Islam karena mereka tahu kebenarannya itu ada di dalam Islam. Jadi ketika mereka mengetahui, mustahil mereka tidak masuk Islam, kecuali yang tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan menyesatkan. Itu semuanya tergantung kepada Allah. Kalau seandainya orang yang pintar, memang orang pintar, mereka mendalami Islam, maka tidak sedikit mereka yang masuk Islam. Kecuali orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Itulah lagi. Baik, dari Al-Fatihah ini semuanya dia mencakup banyak hal.
yaitu dari awal dari puji-pujian mengagunkan nama Allah Subhanahu wa taala, terus dia mengatakan bahwa hari pembalasan itu kita mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon dan merendahkan diri kita karena segala kekuatan itu hanya pada anak sunyamu ya Allah, dan pengikhlasan menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada sekutu lain baginya, hanya Engkau ya Allah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu atau dibukakan jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ketika dibacakan Al-Fatihah ini, maka disunahkan untuk membaca amin, membaca amin. Ada dua rakaat, minnya itu yang baca dengan amin. Bacanya amin. Minnya yang lebih panjang daripada A-nya. Amin. Karena kan orang lebih panjang amin. Makanya minnya lebih panjang daripada A-nya. Itu artinya ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Dan amin ini sebenarnya diberikan hanya untuk umat kita. Pernah dikatakan dalam agama lain ketika Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Harun itu mengaminkan, hanya itu saja umat yang punya kata-kata amin. Dan setelah itu amin itu hanya disandingkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau seandainya ada umat lain, maka yang berkata amin tapi amin dan sebagainya. Nah itu mereka mungkin setelah berlalunya waktu, mereka mengetahui maka mereka juga. Tapi sesungguhnya kalau dalam tafsir orang-orang yang menafsirkan semuanya mengatakan bahwa amin itu adalah kalimat untukmu, untuk umatmu ya Muhammad, supaya apa? Supaya Allah ijabah, dengan salah satunya dengan Al-Fatihah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.